Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evi Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidaklah sama. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kemudian pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam proses pengajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam sekitar siswa, artinya pendidikan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan lingkungan, karakteristik daerah, sosial kultural masyarakat sekitar, dan semua hal yang ada di lingkungan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada semboyan atau 3 kunci kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah engarso sung tulodo. Di depan kita memberikan contoh. Yang kedua eng madyo mangun karso, di tengah membangun kemauan. Dan tutwuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Kemudian refleksi modul 1.1. Di dalam refleksi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa murid saya adalah siswa yang belum mengenal materi. Sebelum saya menjelaskan atau menerangkan materi aja dalam pembelajaran yang saya sampaikan, saya melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja, dan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila siswa nilainya di atas KKM, berarti sudah memenuhi ketuntasan. Siswa hanya menghafal dan memahami materi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, dan psikomotor. Kemudian murid bukan sebagai objek, tapi subjek pembelajaran, yang artinya bebas berekspresi, berkreasi, dan bebas berpendapat. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada murid. Kemudian saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik, supaya anak tidak mudah jenuh dan bosan. Nah, dan teknik penilaian pada anak juga saya lakukan tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tapi saya pertimbangkan dari keseluruhan aspek, baik psikomotorik, spiritual, afektif, dan sosial budaya. Yang paling utamanya yaitu saya harus benar-benar melakukan pembelajaran dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik anak supaya pembelajaran lebih ceria. Kemudian yang kedua, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif,
kreatif, dan kolaborasi, supaya anak-anak mendapatkan kemerdekaan belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sebagai pendidik, saya hanya menuntun anak didik saya ke arah yang lebih baik dan memberi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini saya membuat dokumentasi pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama anak didik saya. Yang pertama yaitu pembelajaran berpikir kritis, di mana anak-anak saya buatkan sebuah bagan, kemudian mereka memahami sendiri beberapa pembelajaran yang ada di papan tulis. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang interaktif, di mana di sini saya membuat kelompok belajar untuk anak-anak dan mereka mendiskusikan beberapa hal pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang menuntun. Di sini sebelum saya membahas tentang beberapa materi, saya akan bertanya kepada anak-anak sejauh mana mereka mengetahui pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia, guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.